Hai saudara, apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan saudara dan seluruh keluarga yang bersama dengan saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami mau siapkan hati kami sebelum kami masuk dalam aktivitas kami. Kami mau duduk diam dengan firman, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar hari ini renungan yang ingin saya bagikan sama saudara adalah Victorious Living. Terambil dari firman Allah dalam Yosua 5. Saudara bisa baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau kita melihat kehidupan kita, dalam kultur kita, dalam kebudayaan kita, banyak orang ingin hidupnya menang. Banyak orang yang ingin hidupnya maju. Dan banyak orang memakai rencana manusia, strategi manusia. Bahkan banyak dari mereka bekerja keras untuk menjadi sukses. Saya setuju di level ini bahwa memang setiap kita perlu punya strategi. Setiap kita perlu berusaha. Bahkan setiap kita perlu bekerja dengan keras untuk bisa menghasilkan keberhasilan. Tetapi yang ingin saya bagikan sama saudara bahwa konsep hidup yang berkemenangan, Tuhan bukan saja pengen saudara menang di satu hari dan hari lain kalah, tapi Tuhan pengen saudara kemenangan itu menjadi your lifestyle, menjadi kehidupan hari-hari saudara. Kalau saudara membaca Alkitab dalam bangsa Israel dalam Yosua 5, mereka sedang menyeberangi laut Yordan, sungai Yordan. Mereka hendak menuju ke yang namanya Gilgal, di perbatasan di sungai Jericho, saudara, di tempat Jericho. Dan ketika mereka ingin menuju ke dalam yang namanya tanah perjanjian untuk menaklukkannya, saudara melihat bahwa Yosua, saudara, melakukan beberapa hal yang membuat mereka bisa mengalami kemenangan. Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya bagikan sama saudara, bagaimana supaya hidup kita bisa mengalami kemenangan, a victorious living. Yang pertama, untuk mengalami kemenangan dari Tuhan adalah kita perlu memiliki a submitted life, hidup yang bergantung atau submit atau tunduk sama Tuhan. Hidup yang berkemenangan adalah hasil dari hidup yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang kita andalkan tidak akan pernah membiarkan kita dipermalukan. Tuhan gak pernah kalah dan Dia tidak pernah berencana untuk kalah. Alkitab mengatakan bahwa dalam Yosua 5 ayat yang kedua, yang pertama, apa sih submit life itu? Yang pertama adalah orang yang hidupnya tunduk sama Allah adalah orang yang mau taat sama Tuhan. Yosua 5 ayat yang kedua mengatakan demikian. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Kalau kita membaca mengenai kata sunat atau circumcision, saudara, itu adalah sebuah covenant, itu adalah sebuah perjanjian dengan Allah. Ketika saudara dan saya membaca Alkitab, sunat adalah tanda perjanjian bahwa mereka adalah milik Allah. Dan Yosua nggak pakai pikir panjang, walaupun dia sudah 40 tahun melewati padang gurun, generasi yang tua sudah lewat, sudah meninggal, saudara, dan anak-anak mereka yang masih muda, Alkitab katakan tidak mengerti atau tidak memahami. Tapi dalam Yosua dikatakan bahwa mereka melakukan sunat sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda berserah kepada Tuhan, ketaatan. Dan Alkitab mengatakan hidup yang submit bukan saja taat, yang kedua adalah mengandung arti yaitu hidup yang mau percaya. Yosua 5 ayatnya yang ke-11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan benih gandum pada hari itu juga. Ayat yang ke-12, dengar baik, pada hari itu berhentilah mana, dan keesokan harinya mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tuhan menghentikan mana bukan karena Tuhan gak memberkati mereka lagi, tapi Tuhan tahu bahwa mereka bisa makan hasil dari makanan yang mereka tanam. Ini membutuhkan sebuah ketaatan, membutuhkan sebuah kepercayaan bahwa mereka percaya mana berhenti, Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka.
Kadang-kadang ada kalanya sebagai orang tua kita mensupport anak kita, tapi kita menguatkan mereka, membentuk mereka, dan ketika mereka siap dengan talenta, dengan support, dengan semua yang kita berikan, dia bisa berdiri di bawah kaki kita. Ada kalanya Tuhan tolong kita langsung, tapi ada kalanya kekuatan yang di dalam diri kita, kemampuan yang Tuhan sudah bentuk, yang Tuhan pakai untuk kita mampu menolong diri kita. Yang kedua, untuk hidup berkemenangan, Alkitab mengatakan, yang kedua adalah selalu mengalami yang namanya siap siaga, aware, be aware. Firman-Nya mengatakan, berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah berani. Kalau saudara melihat ketika Yosua melihat kota itu, ketika Yosua tahu bahwa kota itu akan dikalahkan, Yosua menyadari bahwa itu semua datang dari Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Tapi Yosua kita mengatakan dia mengatur anak buahnya, be aware. Dia mengikuti step by step yang Tuhan lakukan. Gak satu pun dilanggar oleh Yosua. Yosua benar-benar melakukannya dengan setia dan melakukannya dengan ketaatan yang luar biasa. Be aware. Kadang-kadang sebelum kita menang, Tuhan mau kita aware. Jangan sampai, mohon maaf, karena hal kecil stop kemenangan besar. Ada banyak orang kemenangan besar nggak dapet, cuma gara-gara nggak bisa ngalahin egonya, cuma gara-gara dikuasai oleh emosinya. Be aware. Yosua nggak membiarkan kesalahan kecil apapun menghalangi dia mengalami kemenangan, karena dia tahu fokus kita adalah kepada yang Tuhan rancangkan. Yosua mengarahkan pandangannya kepada pertandingan iman yang benar, bukan kepada hal-hal yang di belakang yang tidak terlalu penting. Alkitab katakan berikutnya bahwa untuk meraih kehidupan yang berkemenangan, Alkitab katakan adalah Yosua melakukan konsistensi, be consistent. Alkitab katakan be consistent. Yosua 6 ayat yang ketiga dan 5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ini semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Kalau saya membaca Alkitab dengan sangat jelas, strategi yang diberikan oleh Allah mungkin kedengarannya sangat gak strategik, sangat silly, mungkin rada bodoh. Karena ini peperangan, tapi Tuhan meminta mereka untuk mengitarinya. Kayak sebuah parade, ada musuh di depan, tapi mereka mengitarinya. Ada 7, Alkitab katakan di sana ada 7 imam membawa 7 sangkakala pada hari yang ke-7. 7 dalam Alkitab adalah angka fullness, angka kepenuhan, angka kemenangan. Dan Alkitab mengatakan pada hari yang ke-7 mereka menaikkan trompet mereka. Konsisten yang mereka buat membuat mereka mengalami kemenangan. Hari ini konsisten, keep doing the right thing. Terus lakukan yang saudara bisa lakukan, whatever it is, apapun itu. Lakukan terus yang saudara lakukan, setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dalam penantian saudara, ambil waktu untuk menenangkan dirimu. Ambil waktu untuk tetap percaya. Di ayat yang ke-10 kita mengatakan demikian. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu akan bersorak. Di tengah-tengah konsistensi kita, di tengah-tengah kita aware, di tengah-tengah kita tunduk sama Tuhan, kita harus belajar untuk tenang. Yosua dia menyuruh orang Israel untuk silent, quietness and trust, sebuah keheningan dan sebuah kepercayaan. Doa saya agar siapapun yang mendengar firman ini, saudara boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudara boleh menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Karena janji Tuhan hidup ini kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Bagikan kabar baik ini kepada semua orang yang saudara kenal. Kalau saudara nggak keberatan, tulis kolom komentar di bawah sambil katakan kehidupan berkemenangan
adalah bagian dari hidup orang percaya yang punya surga. Crazy in love with you. Dan sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Amin. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari bawa hidupmu, terima percaya bersama-sama kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kami akan terbang ku kan terbang bagaikan rajawan. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu.